juga apa yang diajarkan olehnya, syaratnya, sampai keberkatan, hingga akhir nanti suatu kita sebagai pengikut umat Rasulullah SAW. Nah, sebelum Ibu mulai pembelajaran pada pagi menjelang siang ini, kalau kabarnya kita berdoa dulu, berdoa bersama-sama. Jadi kita sebagai ketua kelas pimpin doa ya. Silakan pimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dengan Terima kasih Jessica. Bagi materi kita pada hari ini itu mengenai hak waris dalam agama Islam. Ilmu faraid adalah ilmu yang membahas tentang pembagian harta warisan kepada ahli waris menurut syariat Islam. Dan tujuannya untuk menegakkan keadilan, memberikan hak waris yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mencegah pertikaian dalam sebuah keluarga. Nah, seperti yang kita ketahui, banyak sekali kasus tentang pertempuran pertikaian yang terjadi dalam sebuah keluarga dan itu bersumber dari harta. Nah, dengan kita mengetahui bagaimana hukum Islam mengatur pembagian harta warisan, itu bisa membantu menegakkan keadilan dan mencegah pertikaian yang ada di dalam keluarga. Nah, adapun dasar hukumnya, ada beberapa dasar hukum dalam hak waris yang menjadi panutan kita. Yang pertama itu ada Al-Quran. Nah, Al-Quran yang telah dijelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 176. Artinya, bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabat, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Oke, baik, terima kasih. Jadi pembagian mengenai hukum pembagian hak waris itu telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Kemudian diperjelas lagi di hadis atau sunnah. Nah, hadis itu berposisi untuk menjelaskan posisinya itu sebagai menjelaskan dan melengkapi aturan waris dalam Al-Quran. Contohnya kalau di dalam Al-Quran menjelaskan kalau pembagian laki-laki sekian, perempuan sekian, dan dia menjelaskan untuk pembagian hak waris yang lainnya seperti ibu ayah berapa, berapa nanti hadis itu dijelaskan. Kemudian kalau untuk ijma qiyas itu dia merupakan kesepakatan ulama dan penempatan hukum melalui qiyas terhadap kasus serupa. Contohnya misalnya ada beberapa kasus yang dimana tidak dijelaskan di dalam hadis dan Al-Quran, kemudian diangkat melalui ijma dan qiyas agar kita semua dapat mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Rukun dan syarat. Nah, untuk pembagian hak waris, dia juga memiliki beberapa rukun atau unsur-unsur pokok yang harus kita ketahui dan beberapa syarat pewaris. Pewaris yang mewariskan hartanya. Kemudian ahli waris yang menerima warisan dan harta warisan. Jadi ada objek, subjek dan predikatnya. Kemudian ada syarat waris. Yang pertama, pewaris benar-benar meninggal. Nah, kemudian ahli waris masih hidup. Jadi orang yang menerima harta warisan itu harus masih hidup. Tidak ada penghalang waris. Jadi dalam melakukan harta warisan itu tidak ada halangan di dalam proses itu.
Nah, kenapa anak laki-laki dan perempuan dikatakan sebagai asaba? Karena anak-anaknya mendapatkan sisa dari pembagian suami dan ibu. Kemudian bagian tangannya berapa? Itu jawab pertanyaan ibu. Satu per enam kali 52. Setelah itu menjelaskan seluruh materi tentang hak waris, kira-kira apa pelajaran yang bisa kamu ambil? Jadi Seberapa penting materi ini untuk kamu? menurut saya pembelajaran untuk saya materi ini penting banget karena ini bisa mengajarkan kita untuk menjadi seseorang yang adil, menghindari sengketa keluarga atau menjaga keberkahan. Terus salah satu ilmu yang sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW yaitu pembagian harta warisan. Itu kan satu, dua, tiga. Kalau kau suka kita meja, Kalau kau suka hati tepuk meja. kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati lebih baik diam. Ada yang lihat ibu sudah menjelaskan tentang pengertian hak waris, pembagian hak waris, siapa yang berhak mendapatkan hak waris. Jadi ini ada naskah drama yang harus kalian perhatikan di depan, yang akan diperagakan oleh teman-teman kalian perwakilan. Setelah drama ini selesai, kemudian akan ada soal yang akan ibu tampilkan. Jadi tolong dicermati baik-baik drama yang akan teman-teman kalian lakukan. Ibu minta 6 orang untuk memerankan beberapa pemeran yang ada di dalam drama ini. Yang pertama itu Ibu Hajah Salma sebagai istri dari almarhum. Siapa yang ini? Oke, Dija. Kemudian ada anak laki-laki sulung yaitu Ahmad. Saya. Kemudian ada Aisyah, anak perempuan. Dan paman Mahfud. Oke. Kemudian ada yang menjadi Ustadz Walid. Saya, Pak. Dan satu orang lagi sebagai narator. Oke, silakan maju. Dan ayah, siapa yang mendapatkannya? Di sebuah rumah sederhana, keluarga Haja Salman sedang berkumpul setelah ayah mereka meninggal dunia. Mereka hendak membahas pembagian harta warisan. Ibu, kita harus segera membagi warisan ayah. Saya pikir karena saya anak laki-laki, saya harus dapat lebih banyak dari Aisyah. Tapi Ahmad, aku juga anak ayah. Masa aku mendapat sedikit? Sudah-sudah anakku, jangan bertengkar. Kita sebaiknya minta pendapat dari yang lebih paham. Bagaimana kalau kita undang saja Ustaz Walid? Masuklah Ustadz Walid dan paman ke dalam rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dengar keluarga ini sedang ingin membagi warisan almarhum Pak Rahmat. Apa benar? Iya. Betul Ustaz, adik saya meninggalkan istri, satu anak laki-laki, satu anak perempuan, dan saya sendiri sebagai saudaranya. Baik, menurut hukum waris Islam, nah jadi yang pertama itu istri atau ibu Salama itu mendapatkan 1/8 karena almarhum punya anak. Terus yang kedua, anak-anak, sisanya dibagi antara Ahmad dan Aisyah. Ahmad mendapatkan 2 bagian, Aisyah 1 bagian. Terus yang ketiga, saudara kandung. Nah, Pak Mahfud
tidak mendapatkan bagian karena masih ada anak-anak almarhum. Nah, tadi kan kalian sudah melihat drama yang telah dilaksanakan oleh teman-teman kalian. Sudah paham? Sudah tahu pembagiannya seperti apa? Yang sesuai dengan syariat Islam? Sudah, oke. Sekarang ada beberapa. Yang pertama itu harus dijawab ya. Yang pertama itu siapa yang meninggal dunia dalam cerita ini? Suaminya ini. Pak Udin. Pak Rahman. Soal yang kedua, siapa yang mendapatkan 1/8 dari harta warisan ayah? Istrinya, Bu. Oke. Yang ketiga, mengapa Pak Mahfud tidak mendapatkan warisan? Karena masih ada anak-anak. Nah, jadi penyebab kenapa paman atau Pak Mahfud tidak mendapatkan warisan itu karena masih ada anak-anak. Soal yang terakhir, berapa bagian yang diperoleh Ahmad dibanding Aisyah? 2 kali lebih banyak dari Aisyah. 2 kali lebih banyak dari Aisyah. Nah, jadi kalian semua sudah paham tentang pembagian harta warisan menurut syariat Islam. Sudah itu. Sudah, jadi tidak ada kekeliruan lagi ya. Sudah paham semua? Sudah itu. Oke, jadi ibu ambil saja pertemuan kita pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.